Setelah kematian orang tuanya, Arga menjadi yatim piatu. Tetangganya yang dulu bersikap baik mendadak berubah. Hari demi hari Arga berjuang sendiri. Ia mengais-ngais makanan dari tempat pembuangan sampah atau meminta-minta, namun seringkali ia hanya mendapatkan cemoohan dan hinaan. Orang-orang yang dulu ia kenal kini berpaling darinya. Di sudut jalan, Arga menangis sendiri tanpa ada yang mau membelanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Kisah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan tokoh, hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Namun sebelum itu, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi bahwa kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di akhirat. Amin. Mari kita simak kisahnya berikut ini. Ada seorang anak yatim piatu bernama Arga. Hidupnya penuh penderitaan sejak kecil. Arga lahir dari pasangan sederhana di sebuah desa terpencil. Sejak kecil, ia telah merasakan kesulitan hidup. Ayahnya seorang petani miskin yang bekerja keras, namun hasil panen selalu tak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Ibu Arga sering sakit-sakitan, membuat keadaan semakin sulit. Meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan, Arga merasakan kasih sayang dari orang tuanya yang membuat hatinya kuat. Namun kebahagiaan sederhana itu tak berlangsung lama. Ketika Arga berusia 7 tahun, sebuah wabah penyakit menyerang desanya. Banyak orang jatuh sakit, termasuk kedua orang tua Arga. Mereka berjuang melawan penyakit itu, namun sayangnya takdir berkata lain. Dalam hitungan minggu, Arga kehilangan kedua orang tuanya. Saat itu, ia masih terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya. Namun, rasa kehilangannya begitu mendalam, seperti sepotong hatinya yang hilang selamanya. Setelah kematian orang tuanya, Arga menjadi yatim piatu. Tetangganya yang dulu bersikap baik mendadak berubah. Mereka mulai memandangnya dengan pandangan hina. "Anak pembawa sial," bisik mereka di belakang punggungnya. Orang-orang menghindarinya, takut penyakit yang menimpa keluarganya menular. Tak ada yang mau menampungnya, tak ada yang peduli apakah dia makan atau tidak. Rumah warisan orang tuanya diambil oleh tetangga yang tamak, meninggalkan Arga tanpa tempat tinggal. Hari demi hari Arga berjuang sendiri. Ia mengais-ngais makanan dari tempat pembuangan sampah atau meminta-minta, namun seringkali ia hanya mendapatkan cemoohan dan hinaan. Orang-orang yang dulu ia kenal kini berpaling darinya. "Kau bukan siapa-siapa, pergi dari sini!" teriak seorang lelaki tua saat Arga meminta roti di depan rumahnya. Setiap hari, perutnya melilit kelaparan dan tubuhnya semakin kurus. Ketika malam tiba, Arga hanya bisa tidur di sudut-sudut jalan dengan tubuh yang kedinginan, tanpa selimut dan tanpa perlindungan. Ia seringkali terbangun di tengah malam karena dinginnya udara atau binatang liar yang mengganggu tidurnya. Setiap kali ia terjaga, air matanya mengalir, mengingat masa kecilnya yang dulu meski sulit, tapi penuh kasih, sayang. Kini, kasih sayang itu lenyap, digantikan dengan kebencian yang tak beralasan. Anak-anak seusianya juga menjauhinya. Mereka sering melemparinya dengan batu sambil berteriak, "Pergi, anak pembawa petaka!" Arga hanya bisa berlari dan berlindung di sudut jalan, menangis sendiri tanpa ada yang mau membelanya. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, "Apa salahku? Mengapa mereka semua membenciku?" Rasa sakit dan kesendirian yang mendalam membuat Arga hampir kehilangan harapan. Namun meski hidup begitu keras, di dalam dirinya masih ada secercah keberanian dan tekad untuk bertahan. Ia mulai berpikir, mungkin hutan di pinggiran desa bisa memberinya sesuatu, apapun itu, untuk mengisi perutnya yang selalu kosong. Suatu hari, saat rasa lapar begitu menyiksanya, Arga memutuskan untuk pergi ke hutan.
Dia berbekal apa yang tersisa dari dirinya, semangat bertahan hidup. Kakinya yang lemah melangkah pelan, menyusuri jalan berbatu menuju hutan. Di sana, di balik pepohonan yang menjulang tinggi, ia berharap menemukan buah-buahan yang jatuh atau mungkin hewan kecil yang bisa ia tangkap untuk dimakan. Namun harapan itu semakin tipis ketika hari demi hari ia berjalan tanpa hasil. Buah-buahan yang ia temui terlalu sedikit untuk menghilangkan rasa laparnya. Tubuhnya yang kurus semakin lemah, dan di malam hari ia tidur di bawah pohon dengan rasa lapar yang menyakitkan. Di saat-saat seperti itu, ia sering berpikir untuk menyerah pada nasib, membiarkan dirinya dimakan oleh hutan yang gelap dan dingin. Pada suatu malam, ketika Arga hampir tak sanggup lagi melangkah, tiba-tiba ia mendengar suara mendesis di dekatnya. Ia menoleh dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak, seekor ular raksasa. Mata ular itu berkilauan dalam gelap, menatap Arga dengan intens. Ketakutan meliputi Arga, namun tubuhnya terlalu lemah untuk lari. Ia hanya bisa berdiri, diam, menunggu apa yang akan terjadi. Ular raksasa itu mendekatinya perlahan, tetapi tak ada tanda-tanda ancaman. Sebaliknya, ular itu berbicara. Suaranya rendah, dalam, dan penuh kewibawaan. "Mengapa kau berada di sini, anak manusia?" Dengan suara yang hampir tak terdengar, Arga mengisahkan perjalanan hidupnya di hadapan ular raksasa yang menatapnya dengan mata berkilauan. Ia bercerita tentang awal kehidupannya yang bahagia bersama kedua orang tua. Meskipun dalam kemiskinan, kasih sayang mereka cukup untuk membuat Arga merasa dunia ini adalah tempat yang aman. Tapi semuanya berubah begitu cepat ketika wabah datang, seperti badai yang merenggut nyawa ayah dan ibunya. Arga bercerita dengan suara terisak, mengenang bagaimana ia berdiri sendiri di tepi makam kedua orang tuanya, tanpa ada satupun yang peduli. Tidak ada tangan yang menepuk bahunya, tidak ada pelukan yang menenangkan, hanya suara angin dan daun kering yang berguguran, seolah dunia ikut meninggalkannya. Setelah itu, hari-harinya berubah menjadi mimpi buruk. Rumah kecil mereka diambil alih oleh tetangga, bukan karena ia mengizinkan, tetapi karena ia terlalu kecil dan tak berdaya untuk melawan. Tanpa tempat untuk pulang, Arga mulai tidur di jalan, di bawah langit malam yang dingin dan penuh kebisuan. Setiap hari, ia harus mengais makanan dari tempat pembuangan sampah, bersaing dengan anjing liar yang sama laparnya. Setiap gigitan roti, basi, atau sisa buah busuk yang ia temukan terasa seperti kemenangan kecil, meskipun hanya cukup untuk meredakan rasa laparnya untuk sementara. Tapi rasa lapar itu tak pernah benar-benar pergi. Ia terus menggerogoti perut Arga seperti binatang buas yang tidak pernah kenyang, dan tak hanya lapar fisik yang menyiksanya. Kebencian dan cemoohan dari orang-orang di desanya jauh lebih pedih. Mereka memandang Arga seperti kotoran yang tak layak dipedulikan. Setiap kali ia mendekati mereka untuk meminta makanan atau sekadar tempat berteduh, mereka mengusirnya. Bahkan, anak-anak sebayanya yang dulu ia anggap teman, kini ikut dalam kebencian yang tanpa alasan itu. "Kau pembawa sial, pergi!" teriak mereka, kadang sambil melemparinya dengan batu. Tubuh Arga penuh dengan luka, tapi bukan luka fisik yang paling menyakitkan, melainkan luka di hatinya yang terus menganga. Arga menceritakan bagaimana setiap malam ia menangis dalam kesendirian. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang salah? Mengapa semua orang membencinya? Apa yang telah ia lakukan hingga layak mendapatkan semua penderitaan ini? Tapi jawaban itu tak pernah datang. Yang ada hanya kesunyian yang melingkupinya, semakin memperdalam rasa hampa di dalam hatinya. Ia mengingat kembali hari-hari di mana kelaparan menjadi teman setianya, membuat tubuhnya semakin lemah, kurus, dan tak berdaya. Suatu saat, ia begitu kelaparan hingga pingsan di tepi jalan, namun tak ada satupun yang menghampiri untuk menolong. Ia terbangun di malam hari dengan perut yang masih kosong dan tubuh yang menggigil kedinginan. Pada saat itulah Arga merasa hidupnya tidak lebih berharga dari debu yang tertiup angin.
Dengan suara bergetar, ia menceritakan saat-saat di mana ia hampir menyerah. Hutan yang sekarang menjadi tempat pelariannya adalah harapan terakhirnya. Ia pergi ke sana bukan karena ingin bertahan, melainkan karena tak ada tempat lain yang bisa ia tuju. Ia berjalan tanpa tujuan, berharap menemukan buah-buahan yang jatuh dari pohon atau mungkin hewan kecil yang tersesat, tapi alam pun tampaknya tidak berpihak padanya. Rasa lelah yang tak tertahankan membuatnya berbaring di bawah pohon, menghadap langit yang semakin gelap, berharap mungkin ajal akan datang menjemput. Setelah mendengar semua itu, ular raksasa itu terdiam sejenak. Mata tajamnya tidak lagi menatap Arga dengan sorot ancaman, melainkan dengan penuh pemahaman. Suara desisan napas ular itu terdengar seiring udara malam yang mencekam. Ular itu merenung, seakan mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Arga. Lalu, dengan suara dalam yang menggetarkan udara di sekeliling, ular itu berkata, "Aku mengerti penderitaanmu. Tak ada yang lebih menyakitkan dari rasa lapar yang tak terpuaskan dan kesendirian yang tak berujung. Kau tak pantas untuk menerima kebencian yang mereka berikan kepadamu." Ular itu mendekatkan wajahnya yang besar ke arah Arga. Tatapannya tak lagi menakutkan, melainkan penuh simpati yang tak pernah Arga temui dari manusia manapun. "Tinggallah bersamaku," lanjut ular itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Dan kau tak akan lagi merasakan kelaparan atau kebencian. Aku akan melindungimu. Di sini di gua ini, jauh dari dunia yang kejam. Di sini kau akan tumbuh kuat dan tak ada yang bisa menyakitimu lagi." Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Ia tak pernah membayangkan bahwa seekor ular, makhluk yang biasa ia takutkan, bisa menunjukkan lebih banyak kasih sayang daripada manusia. Hatinya yang penuh luka perlahan mulai menemukan ketenangan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arga merasakan ada harapan, meskipun datang dari sumber yang tak pernah ia duga. Dengan suara serak karena kelelahan, Arga mengangguk. "Terima kasih," gumamnya pelan. Ia merasa hidupnya mungkin masih punya arti di tempat yang jauh dari orang-orang yang dulu membencinya. Dengan itu Arga mengikuti ular raksasa menuju gua yang besar dan hangat. Ular itu menepati janjinya. Setiap hari Arga mendapatkan makanan yang cukup, lebih dari apa yang pernah ia impikan selama ini. Tak ada lagi malam yang dingin atau kelaparan yang menyiksa. Perlahan, tubuhnya mulai pulih, kekuatannya kembali, dan hatinya yang dulu penuh luka mulai sembuh. Ia tidak hanya hidup, ia tumbuh. Dan di bawah bimbingan ular itu, Arga mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari fisik, tetapi dari hati yang telah melalui penderitaan dan berhasil bangkit kembali. Kini, di gua yang aman itu, Arga mulai menemukan kembali siapa dirinya yang sesungguhnya. Hari-hari Arga bersama ular raksasa di gua menjadi awal dari kehidupan yang sama sekali baru. Gua tempat ular itu tinggal terletak di jantung hutan, tersembunyi dari pandangan manusia, dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi menjulang dan semak-semak yang lebat. Gua itu bukan sembarang gua. Di dalamnya tersimpan harta karun yang luar biasa banyak. Emas, perak, dan batu permata berkilauan menghiasi lantai dan dindingnya, seolah-olah tempat itu telah menjadi gudang kekayaan dunia. Tapi bagi Arga, semua kekayaan itu tidak lebih penting daripada perlindungan dan rasa aman yang ia rasakan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ular raksasa itu, yang sekarang menjadi sahabat sekaligus pelindung Arga, tidak pernah menyebutkan namanya. Tapi setiap kali Arga memikirkan ular itu, ia selalu merasa bahwa makhluk tersebut bukan hanya sekadar binatang, melainkan makhluk tua yang penuh kebijaksanaan, seolah-olah ia telah hidup selama berabad-abad, menyaksikan banyak hal yang tidak diketahui manusia. Ular itu jarang berbicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki kedalaman yang membuat Arga tertegun. Setiap hari, Arga bangun dan melihat ular raksasa itu menggeliat di sudut gua, menjaga harta karunnya dan mengawasi sekeliling.
Ular itu memberi Arga makanan, buah-buahan segar, daging dari binatang hutan, dan air jernih dari mata air yang mengalir di dalam gua. Perlahan tapi pasti, tubuh Arga yang dulu kurus kering, kini mulai membaik. Otot-ototnya tumbuh, kekuatannya kembali, dan semangat hidup yang hampir padam di masa lalu, kini menyala kembali. Selain makanan dan tempat tinggal, ular itu juga memberikan Arga pengetahuan. Setiap malam, di bawah cahaya bulan yang tembus ke dalam gua, ular itu menceritakan banyak hal. Ia bercerita tentang rahasia alam, tentang makhluk-makhluk lain yang tak pernah Arga temui, tentang dunia di luar desa dan hutan ini yang penuh misteri. Dunia ini lebih luas dari apa yang kau bayangkan, Arga, ujar ular itu dengan suara dalam yang bergetar di seluruh gua. Manusia seringkali terpaku pada apa yang mereka lihat, namun mereka tidak menyadari bahwa ada lebih banyak hal di luar sana, di luar batas pandangan mereka. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata ular itu bukan hanya cerita biasa. Setiap malam Arga merasa pikirannya semakin terbuka, seolah ia mulai memahami lebih dalam tentang hidup. Ia menyadari bahwa penderitaan yang ia alami dulu adalah bagian dari perjalanan hidupnya, bukan akhir dari segalanya. Ular itu mengajarkan bahwa meskipun dunia manusia penuh dengan kebencian, keserakahan, dan ketidakadilan, selalu ada cara untuk melampaui itu semua dengan pengetahuan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Di samping belajar tentang kehidupan, Arga juga mulai belajar menggunakan harta yang ada di dalam gua. Ular itu tidak pernah melarangnya mengambil apapun yang ada di sana. "Kekayaan ini milikmu, seperti halnya milikku," ujar ular itu suatu hari. "Tapi ingatlah, kekayaan sejati bukanlah apa yang bisa kau genggam, melainkan apa yang bisa kau bagi." Bertahun-tahun berlalu, dan Arga kini bukan lagi anak yang lemah dan tersisih. Ia telah tumbuh menjadi seorang pria muda yang gagah, cerdas, dan penuh kebijaksanaan. Dengan bantuan ular itu, Arga mulai mengumpulkan kekayaan dari harta yang tersimpan di gua. Ia menyimpannya dengan hati-hati, menyadari bahwa suatu hari kekayaan ini akan ia gunakan untuk sesuatu yang lebih besar. Di tengah-tengah semua perubahan itu, Arga sering bertanya-tanya tentang masa lalunya. Meskipun ia telah menemukan tempat aman di hutan bersama ular raksasa, kenangan tentang desanya, tentang orang-orang yang dulu membencinya, dan tentang bagaimana mereka memperlakukan dirinya tak pernah benar-benar hilang. Tapi kini, kenangan itu tak lagi melukai. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai bagian dari siapa dirinya. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di pintu masuk gua, memandangi bulan yang menggantung rendah di langit, Arga memberanikan diri untuk berbicara tentang keinginannya yang telah lama terpendam. "Aku ingin kembali ke desaku," ujar Arga pelan, sambil tetap menatap bulan. "Aku ingin melihat bagaimana mereka sekarang. Mungkin mereka sudah melupakan aku, atau mungkin mereka masih membenciku, tapi aku ingin tahu." Ular itu diam sejenak, tatapannya yang tenang mengarah ke Arga. "Jika itu keinginanmu, maka pergilah," jawab ular itu. "Tapi ingat, ketika kau kembali, jangan biarkan masa lalu mengendalikanmu. Kau sudah tumbuh jauh lebih kuat dari kebencian yang mereka berikan kepadamu. Kau bukan lagi Arga yang dulu." Arga mengangguk, menyadari kebenaran dalam kata-kata ular itu. Keesokan harinya ia bersiap untuk kembali ke desanya. Ular raksasa itu tidak ikut, tetapi sebelum Arga pergi, ular itu memberinya sebuah cincin yang terbuat dari emas dan batu permata merah. "Ini adalah lambang dari persahabatan kita," kata ular itu. "Dengan cincin ini, kau selalu dapat mengingat bahwa kau pernah tinggal di sini bersamaku dan bahwa kekuatanmu tidak datang dari kebencian, tapi dari keberanianmu untuk bertahan." Dengan hati yang mantap dan tubuh yang penuh energi, Arga meninggalkan gua untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia berjalan menuju desanya dengan langkah yang percaya diri. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tujuan kepulangannya bukan untuk membalas dendam atau menunjukkan kekayaannya.
Ia ingin melihat apakah hatinya telah sepenuhnya pulih dari masa lalu yang menyakitkan. Ketika Arga tiba di desa, orang-orang terkejut melihat sosok yang gagah, kaya, dan penuh wibawa berdiri di tengah-tengah mereka. Tak seorang pun mengenali bahwa pria muda itu adalah Arga, anak yatim piatu yang dulu mereka cemooh dan hina. Rumah-rumah yang dulu menutup pintunya rapat-rapat dari Arga kini terbuka lebar, menyambutnya dengan senyum dan penuh hormat. Satu demi satu mereka mulai mendekatinya, memuji kemewahan pakaiannya, dan bertanya-tanya dari mana asal kekayaannya. Namun Arga tidak membiarkan rasa bangga menguasai dirinya. Ia tersenyum dengan bijaksana, mengingat semua pelajaran yang ia dapat dari ular raksasa. Dia tidak menonjolkan kekayaannya atau meminta balasan atas kebencian yang dulu ia terima. Sebaliknya, ia memilih untuk membantu desanya. Arga menggunakan kekayaannya untuk membangun kembali desa yang dulu miskin itu. Ia mendirikan sekolah bagi anak-anak, tempat tinggal bagi yang tak punya rumah, dan menyediakan makanan bagi yang lapar. Orang-orang yang dulu membencinya kini melihat Arga sebagai penyelamat. Mereka menyesali perlakuan mereka di masa lalu, meski Arga tidak pernah menuntut permintaan maaf. Bagi Arga, balas dendam bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kasih sayang dan kebaikan jauh lebih kuat daripada kebencian. Dan meskipun Arga kini hidup di tengah kemewahan dan penghormatan, ia tak pernah melupakan ular raksasa di hutan. Cincin di jarinya selalu menjadi pengingat bahwa di dunia yang penuh kebencian, selalu ada tempat di mana kebijaksanaan dan persahabatan sejati bisa ditemukan, bahkan dari makhluk yang paling tak terduga.